Kalau ada yang tidak sudi punya ketua umum saya, tunggu 2027 gitu loh. Di bawah itu repot. Kok ono pecat memecat? NU tidak pernah ada sejarah memecat. Kok ada kiai pecat memecat? Di mana rasa etika moral yang ditanamkan oleh muassis NU? Itu aja yang ada pertanyaan kami di situ. Karena ini bukan politik. Kalau politik nyaris dengan kepentingan, tapi ini berkhidmat di NU. Saya merasa terheran-heran. Kenapa PBNU kok suratnya kayak begitu? Kok tidak seperti PBNU sebelum-sebelumnya? Padahal suratnya PBNU itu harusnya print. Katanya intinya bahwa Rois Am tidak berkenan dengan saya, dan nanti mohon dalam waktu dekat ini akan ada surat untuk PCN Wonogiri dan untuk menyelenggarakan konferensi ulang khusus untuk ketua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel AA DJ. Pecat memecat dalam kepengurusan NU itu sebetulnya sudah ramai sejak pemecatan Kiai Haji Marzuki Mustamar dari PW Jatim, pengurus wilayah Jatim ya. Kemudian juga yang terjadi kepada Kiai Imad yang tanpa konfirmasi nama Kiai Imad itu dikeluarkan dari LBM Pusat ya, Lembaga Basul Masail Nahdlatul Ulama. Kemudian yang terbaru ini terjadi kepada Kiai Mubarak yang secara aklamasi resmi terpilih sebagai Ketua Wilayah Jawa Tengah ya, melalui Konvercap. Namun setelah beliau terpilih, ada surat dari pusat untuk kemudian Konvercap ulang dan menggagalkan Kiai Mubarak sebagai ketua. Dan tentu ini menjadi sebuah pertanyaan, ada apa dengan NU? Lalu NU ini apa? Apakah NU ini partai atau bagaimana? Kita lihat ya. Kalau ada yang tidak sudi punya ketua umum saya, tunggu 2027 gitu loh. Kan enak kita ini. Sama dengan aturan-aturan organisasi ini. Kalau sudah jadi aturan, mari kita jalankan secara nasional tanpa kecuali. Ini bagaimana beliau dikeluarkan atau diberhentikan. Saya cuma berpikir, ini NU apa politik ya? Kayak gitu. Kok ada kiai pecat memecat? Di mana rasa etika moral yang ditanamkan oleh muassis NU? Itu aja yang ada pertanyaan kami di situ. Kalau memang ini adalah sebagai akhlak seorang kiai, pastinya kalau umpama ada kesalahan, kekeliruan akan dipanggil musyawarah, karena ini bukan politik. Kalau politik nyaris dengan kepentingan, tapi ini berkhidmat di NU. Tidak ada apa-apanya kalau bukan karena ingin keberkahan di NU, ingin menjadi santrinya Syehona Holil, ingin jadi santrinya Ki Hasyim Asy'ari, ingin jadi santrinya para muassis dari NU, termasuk kami. Saya ingin jadi santrinya beliau, jadi santrinya Kiai As'ad Samsul Arifin. Ini yang menjadi lekat. Kok bisa Kiai tidak ada musyawarah? Apa dengan jalan pecat memecat akan membawa dampak generasi penerus kita seperti apa nantinya? Itu ketika Gus Dur tidak sama dengan almarhum Kiai As'ad, beliau sendirian yang mufarokoh. Beliau tidak pernah yang namanya apalagi tetap takdim kepada keluarga besar Sukoharjo, disuruh tetap hormat. Cuma dalam mufarokoh beliau tidak mengikuti Gus Dur. Di bawah itu repot. Kok ono pecat memecat? NU tidak pernah ada sejarah memecat. Kok
ini ada pemecatan-pemecatan. Kita sudah banyak kehilangan senjata pusaka kita. Napa? Tabayun. Tanggapan saya merasa terheran-heran. Kenapa PBNU kok suratnya kayak begitu? Kok tidak seperti PBNU sebelum-sebelumnya? Padahal suratnya PBNU itu harusnya prinsip mereka yang saya dengar syamil, memuat apa yang diinginkan, jame, menyeluruh. Tapi ada mane, menutup dari berbagai pertanyaan dan kelemahan-kelemahan. Nah, di sana ada banyak kelemahan. Nah, saya heran ini kok kering referensi mereka. Mereka menyampingkan idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Mereka tidak tahu ketua PWI itu siapa. Ketua PWI itu Abbas itu putranya Kiai Fuad Hasim Rois Syuriah PBNU. Apa enggak tahu mereka? Saya tahu persis. Kemudian terpilih secara aklamasi, kemudian mengusulkan surat ke PBNU. Setelah itu kemudian muncul bahwa konpercap itu akan diulang. Ki Mubarok, sebetulnya bagaimana respon panjenengan atas surat PBNU yang meminta konpercap ulang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Mas Yusuf dan yang saya hormati juga Kiai Ubaidillah Tamim dan yang saya hormati Dr. Ribut serta para pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kronologi awal ya, biar runtut dia tidak multitafsir. Sebenarnya dari awal kami sudah mempunyai firasat akan terjadi hal seperti ini, karena dari awal saya sering mendapat suatu WA dan lain sebagainya dari baik itu orang PB maupun orang-orang PW ya, pada saat awal adanya saya mengeluarkan instruksi. Nah, kemudian setelah satu hari sebelum konferensi perjalanan saya pulang dari Cilacap, saya ditelepon oleh salah satu bendahara PB yang menanyakan, kalau manggil saya kan telepon lewat telepon, halo ketua, apakah ketua mau maju lagi? Ya, saya jawab, Kiai Faisal Akun Fahmi Akbar ya, pada itu Fahmi Akbar telepon kepada saya, apakah mau maju lagi? Ya, maju apa? PCNU, saya jawab. Saya nggak sampai hari ini tidak punya niat untuk maju kembali, karena saya sudah 3 kali dan mau 4 kali ini menjadi ketua PCNU. Tapi yang nggak tahu, nanti kita tunggu rekomendasi dari para pengurus MWC, karena yang punya hak suara adalah ketua MWC. Saya selaku kader NU, apabila mendapatkan amanah perintah kapanpun dan sebagai apapun saya selalu siap dan tidak bisa menolak. Kalau ketua mau maju lagi besok menemui Kiai Miftah Fakih yang akan datang ke sana sama Gus Aun. Terus saya jawab iya, tapi saya menemui biasa paginya ketika pas hari H datang ke lokasi konferensi cabang, saya menemui beliau biasa menyambut sebagai tamu dari PP, saya sambut, tapi saya tidak berbicara terkait telepon yang disampaikan oleh Kiai Fahmi Akbar tadi kepada saya. Namun sebelum menjelang malam hari menjelang hari H memang ada salah satu pengurus PWNU yang meminta saya agar berkoalisi dengan salah satu kandidat yang diusung oleh PBNU, karena mereka sudah punya suara 17, jenengan sudah tidak punya suara, mbok yo bergabung saja loh. Saya kan juga nggak akan maju, belum tentu saya maju. Saya dari dulu sebagai ketua NU yang ketiga periode maupun keempat ini saya tidak pernah mencalonkan diri saya sebagai ketua, makanya saya nggak mau untuk koalisi, wong saya tidak maju. Lah, kemudian pada hari H ya, pada hari H-nya pada pelaksanaan memang sudah ramai pada saat itu, termasuk pada dalam tatib, pembahasan tatib, kemudian di situ ditetapkan bahwa bakal calon bisa maju ke babak berikutnya, ke pemilihan manakala didukung minimal oleh 9 suara pada waktu itu. Nah, ada 3 calon yang maju, yang 2 mendapatkan 55, kemudian saya mendapatkan 15, artinya hanya 1 calon yang bisa maju untuk tahap berikutnya, cuma saya. Maka karena kedua calon tidak memenuhi syarat minimal suara, yaitu 9, maka saya ditetapkan sebagai ketua secara aklamasi. Nah, kemudian tim formatur, ketika ada pembentukan tim formatur ini, saya dibisiki oleh salah satu Khatib Suriah, ya, Khatib Suriah yang datang ke situ. Tolong ketua PBNU dimasukkan tim formatur, biar SK-nya cepat turun. Saya masukin tim formatur itu. Tim formatur saya masukin, kemudian
Salah satunya yaitu ketua. Sebenarnya di dalam aturan itu tidak ada ketua PBNU masuk dalam tim formatur. Tim formatur biasanya diambilkan 7 orang, yang satu adalah Rois terpilih sebagai ketua tim formatur, kedua ketua Tanfidia sebagai sekretaris formatur, kemudian yang 5 adalah diambilkan dari yang dari perwilayah dan ditambah dengan pengurus lama. Namun pada hari itu tim formatur minta 1 dari PBNU. 1. Kedua, sebelum pemilihan saya sampaikan bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi pada saat itu adalah minimal sudah pernah menjadi pengurus baik NU maupun badan otonom. Kedua, sudah memiliki sertifikat PMKNU, Pendidikan Menengah Kader Nahdlatul Ulama. Itu persyaratan wajib. Calon ketua PCNU itu wajib memiliki persyaratan itu, dan tentunya saya juga dimintai persyaratan oleh pimpinan sidang, yaitu PBNU sendiri selaku pimpinan sidang. Saya serahkan persyaratan sudah memenuhi syarat, dan akhirnya pada proses pemilihan itu saya aklamasi menang. Kemudian rapat tim formatur selesai, tidak ada masalah, saya suruh buat berita acara, sudah saya kirimkan. Kemudian 5 bulan nggak ada kabar, terus saya telepon, oh belum, masih di UKK untuk sedang diverifikasi. Kemudian di UKK verifikasi sudah ditandatangani oleh ketua umum sama sekjen, terus sudah ditandatangani lagi oleh Katib, tinggal Rois Am. Nah ini Rois Am kemarin siap untuk menandatangani, tapi PCNU Wonogiri harap melaksanakan pendidikan dasar kader Nahdlatul Ulama, PDPKPNU, siap saya laksanakan. Saya langsung penuhi apa yang diinginkan oleh salah satu ketua yang memimpin sidang di Kabupaten Wonogiri. Kemudian ketika dipenuhi, 1 minggu berikutnya juga nggak ada kabar. Saya telepon lagi, gimana Kiai, ini kok belum ada kabar? Wah ini, Anda ada jenengan katanya kemarin waktu Jakman katanya mengepung Kongres Jakman di Donohudan. Yang bilang siapa Kiai? Ya ada, batu yang bilang tuh nggak jelas, nggak cepat orangnya. Wong saya itu Kongres Jakman justru saya telepon-teleponan dengan Kiai Fahmi Akbar. Kiai Fahmi Akbar minta untuk berkoordinasi dengan PCNU Solo-Raya untuk membantu kaitannya dengan konsumsi baik untuk peserta maupun para penggembira. Saya koordinasikan dengan PCNU Solo-Raya, kemudian Klaten juga membantu 2.000 kopi dan 2.000 mangkok bakso, kemudian saya bagi lainnya adalah nasi Solo-Raya 7 itu. Saya kirim, saya bagi-bagi. Memang saya juga minta izin Laskar untuk membantu pelayanan di Donohudan. Saya sampaikan kayak gitu, saya nggak mengepung, saya membantu memberikan pelayanan kepada peserta dan penggembira yang datang ke Kongres. Saya banyak itu dari Laskar, dari Demak ada, dari berbagai kabupaten ada, membantu mengamankan jangan sampai ada diganggu Kongres Jatman. Saya nggak mungkin mengganggu, wong saya itu anti Habib, mau syarat mengganggu kaitannya dengan Jatman kayak gitu. Saya pun ketika mengirim orang-orang PBI ke situ pasti izin dengan ketua panitia. Nah ketika Laskar ini sedang jaga, kemudian saya ditelepon oleh Kiai Fahmi Akbar, Rois Am tidak berkenan, mohon ditarik mundur pasukannya. Saya tarik seperti itu. Jadi saya tidak mengepung, tapi justru saya membantu panitia dalam rangka untuk mensukseskan muktamar. Oh yaudah, kamu nanti tak sampaikan kepada Rois Surya, terus Rois Am. Kemudian 1 minggu lagi berikutnya, terus saya diminta membuat surat pernyataan pengunduran diri dari PWI. Nah, kebetulan pada saat itu saya juga memang mengundurkan diri dari PWI Jawa Tengah, karena saya kan double di ketua 1 PWI bidang keorganisasian di pusat. Pada saat itu saya sudah buat pengunduran diri, tapi khusus untuk Jawa Tengah. Saya kasihkan kepada ketua, dalam hal ini adalah Kiai Miftah Fakih, kemudian dikasihkan oleh Rois Am. Nah, kemudian 1 minggu lagi kan saya ada pelantikan di Pemalang. Kemudian ada video katanya dikirimkan kepada beliau, Rois Am, bahwa panjenengan ini melakukan pelantikan lagi, kan sudah mundur. Coba sedikit jawab, saya kan pengurus pusat, jadi saya mundur dari Jawa Tengah, tapi saya masih di pusat. Saya bisa melantik dimanapun PWI yang ada di seluruh Nusantara ini. Seperti itulah, akhirnya sampai rame-rame itu, kemudian PWNU datang ke Wonogiri, tapi tidak ke rumah saya, datang ke rumah Rois terpilih. Katanya intinya bahwa Rois Am tidak berkenan dengan saya, dan nanti mohon dalam waktu dekat ini akan ada surat untuk PCNU Wonogiri, dan untuk menyelenggarakan konferensi ulang khusus untuk ketua. Saya bilang sama Rois terpilih, apakah ada dalam ADART konferensi kok hanya ketuanya saja? Biasanya kalau konferensi kan satu paket, ada Rois, milih Rois dulu, setelah Rois terpilih baru ketua. Nah, menanggapi surat tersebut itu, bahwa sebagai dasarnya itu kan persyaratan umum, saya dianggap tidak memenuhi persyaratan, padahal ketika sebelum pencalonan saya sudah diperiksa oleh pimpinan sidang yang saat itu dipimpin oleh PP, semua dianggap selesai, beres, tidak ada masalah, maka saya ditetapkan secara aklamasi. Namun dalam surat kemarin, katanya sesuai dengan pasal ini saya tidak
memenuhi syarat secara umum ya, pengurusan harian harus seperti inilah. Saya kemarin kan sebelum menjadi ketua cabang yang keempat ini kan saya sebagai wakil ketua PWNU. Dan itu SK-nya turun, berarti kan saya sebenarnya masuk dalam verifikasi lolos. Tapi kenapa ketika ini kok nggak lolos, saya nggak tahu. Ada kepentingan apa, saya juga nggak paham seperti itu. Seperti itu Mas Yusuf, intinya sekilas itu yang perlu saya sampaikan. Intinya persyaratan sebenarnya secara ADART Perkum tidak ada masalah. Yang jadi masalah kan kalau rangkap jabatan tidak boleh merangkap jabatan dengan pengurus harian partai politik, dengan organisasi lain yang berafiliasi dengan organisasi yang anti Pancasila, seperti itu. Dan syarat ketika mau maju adalah satu, sudah pernah menduduki atau menjabat kepengurusan di PCNU maupun Badan Otonom dan memiliki sertifikat PMKNU. Nah, kalau saya ini berarti dianggap tidak memenuhi syarat, berarti yang salah siapa? Umpamanya seperti itu, yang memimpin itu juga pengurus PBNU sendiri, yang memverifikasi persyaratan pada saat pemilihan juga PBNU sendiri. Saya kira itu, Mas Yusuf, sementara dari saya. Nah, teman-teman ya, dari sini sudah ada kejelasan ya, siapa di balik tidak keluarnya izin untuk ketua terpilih ya, Kiai Mubarok ya, sebagai ketua wilayah Jawa Tengah. Beliau tadi banyak menyebut Rois Am PBNU ya. Rois Am PBNU terindikasi dari dalang adanya penghambatan dari ketua terpilih tersebut ya. Nah, kalau kita melihat Rois Am PBNU ya, terutama kaitannya dalam polemik nasab ini ya, sudah jelas sekali bahwa beliau sebagai pendukung klan Ba'alawi, sebagai orang yang sangat membela dan getol mendukung klan Ba'alawi ya, kemudian melakukan gerakan dari dalam NU sendiri untuk menggerus, menyudutkan orang-orang yang mempertanyakan keabsahan nasab Ba'alawi. Dalam hal ini ya, tesis Kiai Imaduddin Utsman yang sudah menjadi polemik beberapa tahun ini. Rois Am PBNU inilah yang dianggap dengan semena-mena melakukan sabotase terhadap orang-orang yang mencerdaskan warga Nahdien dari infiltrasi glorifikasi klan Ba'alawi ya. Ini sangat menyedihkan sekali. Entah bagaimana kita melihat ke depan nasib NU ini.